Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan atau PDPM ITS. Presentasinya akan dibagi menjadi 5 bagian, dari pendahuluan, gambaran umum, PDPM, pelaksanaan magang, hasil magang, dan penutup. Untuk latar belakangnya, seperti yang diketahui saya dan teman-teman dari Departemen Statistika Bisnis atau DSB yang merupakan program sarjana terapan dengan konsentrasi itu pada penerapan atau penggunaan statistika baik pada bidang bisnis maupun industri. Dalam mempersiapkan mahasiswanya, DSB melakukan banyak pembekalan keterampilan, soft skill maupun hard skill, salah satunya melalui magang. Magang itu sendiri merupakan kegiatan penting yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Magang juga memperjelas gambaran dari dinamika dunia kerja bagi mahasiswa. Untuk PDPM atau Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat PTS itu merupakan pusat studi yang memberikan pelayanan riset, pelatihan dan pendampingan pembangunan, di mana bidang kerja dari perusahaan dari pusat studi ini menjadikan kondisi dan lingkungan yang sesuai bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan statistika untuk melaksanakan magang. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk memahami secara mendalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan proyek di berbagai instansi terkait, baik swasta maupun pemerintah. Untuk tujuan umum dari magang ini adalah memenuhi salah satu persyaratan untuk peroleh gelar sarjana terapan, mendapatkan wawasan mengenai sistem kerja di PDPM, yang ketiga meningkatkan keterampilan yang tidak diperoleh selama kuliah, dan mengenali dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sehingga dapat mengembangkan itu sebagai baik. Tujuan khususnya adalah menerapkan metode statistika dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ataupun proyek di PDPM ITS, lalu membuat luaran-luaran yang bermanfaat berdasarkan pengalaman atau proyek yang telah diselesaikan, dan sekaligus menjadikannya sebagai target luaran selama mahasiswa magang di perusahaan. Untuk manfaat bagi mitra akan terjalin kerjasama langsung dengan DSB, yang dimana memungkinkan PDPM memperoleh sumber daya manusia berkualitas serta informasi terkini mengenai perkembangan ilmu statistik guna menganalisis data. Untuk mahasiswanya tentunya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai dunia kerja, dan bagi Departemen Statistika Bisnis menciptakan lulusan yang profesional dalam bidang statistik terapan serta mampu menjalin kerjasama yang baik secara langsung antara lingkungan akademik dengan PDPM ITS Surabaya. Untuk gambaran umum PDPM ini merupakan pusat studi yang dibawahi oleh DPM ITS dengan fokus pada pengembangan potensi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat. Dulunya dinamai Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah, berganti nama pada tahun 2005 menjadi Unit Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah, dan berganti nama lagi pada tahun 2012 hingga sekarang menjadi Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk visi dan misi perusahaan dapat dilihat pada layar. Berikut juga ada struktur organisasi di PDPM yang diketuai oleh Pak Sutikno dan Pak Sudarso selaku Wakil Kepala Pusat Kajian, ada Bu Novianti selaku tenaga ahli statistika, Bu Suci selaku tenaga administrasi, Bu Prianti selaku tenaga keuangan, Pak Sugiarto selaku tenaga ahli lapangan, dan Mas Fajar selaku tenaga ahli statistika. Untuk pelaksanaan magang dilakukan selama 19 minggu, dimulai dari 19 Februari 2024 sampai 30 Juni 2024. Hari kerja dari hari Senin sampai Jumat, dengan catatan Sabtu dan Minggu tetap masuk jika ada deadline project, dan jam kerja selama 8 jam mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, dengan catatan lembur jika ada deadline project. Pada bulan pertama magang, yaitu Februari 2024, dilakukan perkenalan profil PDPM ITS kepada mahasiswa. Saya juga ikut rapat perdana tim PDPM terkait timeline pengerjaan rencana aksi tahunan atau RAT pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, di mana RAT ini adalah laporan tahunan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Tuban berdasarkan beberapa bidang, lalu menganalisis program kerja dari UPD-nya untuk nanti dibentuk menjadi rekomendasi, strategi atau kebijakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Saya juga ditugaskan untuk membuat list data yang dibutuhkan dan langsung menyusun proposal RAT Kabupaten Tuban tahun 2025. Lalu ada briefing survei online standar satuan harga oleh Bu Novianti, dan saya mengikuti pelatihan desain PPT oleh Mas Ibrahim. Sekaligus saya juga langsung ikut melaksanakan survei online SSA Kabupaten Tuban. Pada bulan kedua yaitu Maret 2024, saya fokus menyusun PPT untuk FGD pertama dan laporan pendahuluan RAT Kabupaten Tuban. Di waktu luang saya menyelesaikan survei SSA Kabupaten Tuban dan memperbarui skor capaian IPM Kota Mojokerto. Saya juga mengikuti pelatihan pembuatan peta menggunakan ARKIS yang diadakan PDPM dan berpartisipasi pada FGD pertama RAT Kabupaten Tuban, di mana FGD pertama itu merupakan penyampaian ide dan proposal dari tim PDPM kepada Kabupaten Tuban serta diskusi bagaimana nantinya penyusunan dari RAT itu sendiri oleh OPD-OPD di Kabupaten Tuban. Lalu berikutnya saya melakukan follow up pada masing-masing OPD untuk mengisi matriks program kerja. Pada bulan berikutnya April 2024 saya melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tuban dan mengumpulkan dan
visualisasi data pendukung RAT Kabupaten Tuban. Lalu ada rapat persiapan FGD kedua dan update progres penyusunan RAT, yang dimana di waktu itu saya juga membantu untuk memvalidasi survei SSA Kabupaten Tuban. Pada FGD kedua itu dilakukan interview pada masing-masing OPD untuk memastikan inputnya data matriks program kerja OPD untuk nantinya bisa difinalisasi dan dilakukan analisisnya. Pada bulan berikutnya, Mei 2024, saya mengikuti rapat penyusunan substansi dan finalisasi PPT FGD ketiga RAT Kabupaten Tuban, dan saya berpartisipasi pada FGD ketiga RAT Kabupaten Tuban, di mana di FGD ini itu disampaikan hasil dari analisis tim PDPM ITS, yaitu adanya cascading dari OPD Kabupaten Tuban terkait pengentasan kemiskinan, adanya lokasi prioritas pengentasan kemiskinan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta adanya inovasi berupa kawasan agrowisata dan program petani muda. Lalu setelah FGD saya mendapat review dan revisi PPT dari tim PDPM ITS maupun dari OPD yang ada di Kabupaten Tuban. Saya mengikuti diskusi penyusunan laporan akhir dan melakukan finalisasi visualisasi data pendukung. Saya fokus melakukan finalisasi laporan pendahuluan, menyusun outline untuk laporan akhir, dan menyusun laporan damai dan ringkasan eksekutif untuk segera dikirimkan ke Kabupaten Tuban. Saya juga membantu survei SSA dan SBU Kabupaten Blitar. Saya juga membantu cleansing data SSA dan SBU usulan OPD Kabupaten Blitar. Dan pada bulan ini ada pelatihan menulis laporan yang dilakukan oleh Pak Sutikno selaku Kepala Pusat Kajian kepada tim internal PDPM ITS. Pada bulan Juni, saya kembali mengikuti rapat revisi laporan akhir Kabupaten Tuban dan menyusun dan memfinalisasikan laporan akhir, laporan antara, dan eksekutif summary dari RAT Kabupaten Tuban. Saya juga menjadi fokus membantu survei SSA Kabupaten Blitar dan menyusun laporan dan luaran magang. Untuk metode penyelesaian tugas khusus atau luaran magang, saya akan membuat dashboard untuk menampilkan kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Tuban dan evaluasi pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan umum. Saya juga akan membuat infografis untuk menyajikan kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Tuban dan membuat makalah mengenai peramalan inflasi SSA di Kota Mojokerto berdasarkan indeks harga konsumen bulanan menurut kelompok pengeluaran. Saya dan teman-teman magang juga akan membuat kegiatan video mengenai kegiatan selama magang sebagai bahan branding PDPM ITS. Berikut ada beberapa hasil magang saya, yaitu laporan dari RAT ada sebanyak 4, dimulai dari laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif. Untuk luaran magang juga saya sudah membuat layout untuk dashboard seperti yang bisa dilihat di layar, tapi saya belum menginput datanya, dan saya sudah menyelesaikan makalah yang dengan judul penentuan inflasi SSA Kota Mojokerto berdasarkan indeks harga konsumen bulanan menurut kelompok pengeluaran. Untuk penutup, hal yang sudah diperoleh di PDPM saya rincikan sebagai berikut, yaitu tentunya pengalaman kerja dengan tanggung jawab nyata, peningkatan pengalaman proses dan prosedur kerja di PDPM secara spesifik, peningkatan hard skill melalui pelatihan pembuatan PPT, peta, dan penyusunan laporan, peningkatan soft skill berupa manajemen waktu, problem solving, dan kerja sama tim. Saya memahami industri klien dan bidang kerja PDPM. Saya mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan profesional yang di bidang yang sama. Saya juga mendapatkan masukan dan evaluasi langsung dari pembimbing dan rekan magang. Untuk hal yang belum saya peroleh di PDPM, saya menuliskan pengalaman dalam menggunakan analisis statistik diferensial, mentorship atau bimbingan formal terkait luaran magang, kesempatan dalam memimpin proyek, pelatihan lain yang mendukung penyelesaian proyek seperti pelatihan dokumentasi, publishing maupun komunikasi, dan panduan atau rencana pengembangan karya untuk jangka panjang. Terakhir, untuk testimoni, selama kurang lebih 4 bulan saya magang di PDPM ITS, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. PDPM memberikan saya kesempatan untuk ikut terlibat dalam setiap tahap proyek, sekaligus diawasi dan diberikan arahan yang jelas. Saya juga mendapatkan tim dan rekan kerja yang sangat open untuk berdiskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan proyek. Bekerja di PDPM memberikan saya pemahaman bahwa berani berpendapat dan berdiskusi sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kerja yang efektif dan efisien. Bimbingan dan dukungan dari tim PDPM sangat berjaya, menjadikan pengalaman magang ini sangat berharga dan bermakna bagi pengembangan karir saya di bidang statistika dan analisis data. Berikut ada beberapa dokumentasi dari kebersamaan di kantor PDPM.